Indonesia kembali kebobolan data. 1,3 juta data kesehatan masyarakat terkait COVID-19 di Electronic Health Alert Card atau e-HEC yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan bocor. Padahal e-HEC menyimpan data personal yang bisa membahayakan masyarakat kalau data itu bocor. Bagaimana kronologis kasus kebocoran itu? Langkah apa yang harus dilakukan untuk mewaspadai kasus peretasan data semacam ini? Kita bahas selengkapnya bersama saya, Doni De Kaiser. Inilah New Normal. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa, walaupun Anda sudah divaksin lengkap, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan tidak perlu kemana-mana kalau memang tidak ada urgensinya. Karena saya berinteraksi dengan teman-teman produksi di studio, saya tetap mengenakan masker. Dan saat ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telekonferensi video. Ada dua narasumber istimewa. Yang pertama, Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, serta Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber atau SISREK. Selamat bergabung Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, Mas Doni. Baik, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, ini soal kebocoran data. Secara kronologis bagaimana ini kasus kebocoran data e-HEC ini? Apakah benar sebenarnya BSSN baru dapat laporan dari VPN Mentor pada 22 Agustus? Sementara kabarnya kasus ini sudah diketahui sejak Juli lalu. Pak Anton? Baik, Pak. Terima kasih Mas Doni. Pemirsa sekalian, baik, perlu kami sampaikan lagi kronologis. Memang benar tadi yang disampaikan Mas Doni bahwa kita mendapatkan notifikasi dari VPN Mentor itu tanggal 22 dan kemudian oleh tim tanggap insiden cyber yang ada di BSSN itu langsung ditindaklanjuti dalam artian kita melakukan verifikasi apakah laporan mengenai kerentanan yang ditemukan oleh tim VPN Mentor, ya mereka punya tim riset yang selalu mencari dan membantu gitu menginfokan mengenai kerentanan, itu kemudian kita verifikasi. Setelah verifikasi itu benar, baru kemudian kita melakukan notifikasi terhadap pihak terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Itu kronologisnya yang ada di BSSN, Mas Doni. Oke, nah ini bicara soal data yang kata Kementerian Kesehatan, sebenarnya data e-HEC ini kan sebenarnya sudah apa ya? Sudah tidak terlalu penting nih Pak Anton. Artinya sudah tidak digunakan lagi. Jadi urgensinya sudah semakin kurang. Pendapat Anda soal data yang sudah tidak urgen ini gimana Pak Anton? Karena ini kan tetap data masyarakat, Pak. Iya, kalau data apalagi data masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan dan pengendalian COVID, tentu saja itu data yang sangat penting ya, Doni dan pemirsa sekalian. Dan tentunya pemerintah harus menjalankan amanah untuk melindungi data tersebut gitu ya, membuat sistem elektroniknya menjadi andal dan aman gitu. Jadi kita tidak bicara data lama dan data baru, semua data valid gitu ya, karena nama-nama yang di situ, alamat aktivitasnya memang benar semuanya dan masih digunakan dan akan kita gunakan untuk pengendalian COVID berikutnya gitu. Jadi ya tetap itu kewajiban pemerintah untuk melindungi data tersebut, menjalankan sesuai amanah Undang-Undang ITE dan PPPSTE. Di PPPSTE juga ada perlindungan data pribadi di pasal 14, itu harus kita laksanakan. Begitu Mas Doni. Kalaupun misalnya Pak Anton data tersebut sudah tidak digunakan lagi, apakah ada aturan bahwa data lama yang sudah tidak ada urgensinya itu harus dimusnahkan? Aturan seperti ini gimana Pak Anton? Iya, ada. Dalam pengelolaan data, kan dari mulai data itu diambil gitu ya, diambil istilahnya, dikumpulkan dari pengguna, kemudian diolah, kemudian diklasifikasi, digunakan, dan kemudian sampai data itu tidak digunakan pun ada prosedur yang harus dilakukan gitu. Pemusnahannya pun nggak sembarangan gitu, ada prosedurnya gitu. Jadi tidak sekedar hanya delete terus sistemnya hapus, nggak begitu gitu. Ada juga tingkatan seperti shredder gitu ya, shredder secara elektronik sehingga informasi itu nanti tidak bisa dibangkitkan lagi oleh orang-orang yang tidak berhak. Itu ada proseduralnya Mas Doni dan harus diikuti. Iya. Nah, ini saya ke Mas Pratama nih. Ini kok makin deg-degser saya nih. Kalau data kita yang ada kemudian di platform milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Teknis gitu kan, dan itu bisa bocor. Walaupun kata Kementerian Kesehatan, data ini adalah data yang sebenarnya berada di aplikasi internal Kementerian Kesehatan, bukan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Mas Pratama, ini bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bahaya atau tidak sebenarnya data yang bocor ini?
Begini, mungkin sebelum saya berbicara bahaya apa tidak, perlu dijelaskan bahwa yang bocor itu adalah data e-hack. Walaupun Kemenkes, BSSN, ataupun Kominfo bilang itu tidak bocor. Tetapi saya bisa bilang bukti-buktinya bahwa kenapa kok itu bocor. Kemudian yang kedua, data Peduli Lindungi sebenarnya tidak bocor. Vaksin presiden kemarin itu sebenarnya bukan karena kebocoran aplikasi Peduli Lindungi, tapi karena memang ada orang yang iseng menggunakan data pribadi Pak Presiden untuk membuka vaksinnya gitu. Jadi kita tetap aman di Peduli Lindungi sehingga kita tetap bisa menggunakan. Jangan takut vaksin, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kok sistem di pemerintahan itu sering terjadi kebocoran begitu? Karena memang keamanan cyber itu belum menjadi prioritas bagi sebagian besar pemangku kepentingan yang ada di pemerintahan begitu. Jadi misalnya BSSN nih sudah bikin standar keamanan informasi, kemudian BSN sudah ada banyak standar-standar keamanan informasi begitu. Tetapi ketika tidak ada kewajiban itu bagi pemilik platform, terutama pemilik platform atau penyelenggara sistem elektronik yang melakukan pengumpulan data masyarakat begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka seenaknya sendiri aja mengamankan datanya. Akhirnya apa? Terjadi kebocoran di mana-mana. Bukan hanya di pemerintah, Mas Doni. Gitu. Di swasta pun juga banyak. Kita ingat dulu ada Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BUMN ada BRI Live gitu. Kemarin ada BPJS Kesehatan, Dukcapil gitu. Hampir semuanya ini bocor begitu. Harus ada sanksi bagi pemilik dan pengelola data dong. Nggak ada sekarang. Tapi sanksinya gini, kalau saya kasih tahu kaget mungkin Mas Doni gitu. Sekarang ada namanya PP tentang PSTE nomor 71, kemudian ada Permen Kominfo turunannya begitu. Tapi sanksinya itu hanya peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kalau ternyata ditemukan bukti-bukti yang kuat, dan pengumuman di media online begitu. Tapi nggak pernah sampai benar-benar dikasih hukuman. Anda di stop ya, karena Anda membocorkan data. Nggak pernah, nggak ada gitu. Apalagi jadi minta maaf saja sudah cukup, sementara data kita sudah tersebar kemana-mana begitu. Nah, iya, masalahnya kalau data kita sudah tersebar, yang rugi adalah masyarakat. Kita kan nggak mikir bahwa orang-orang ini yang membocorkan nggak mikir bahwa puluhan juta bahkan ratusan juta data yang bocor itu data masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh orang tidak berkepentingan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan merugikan masyarakat, mulai dari penipuan, pengambil alihan dompet digital, pengambil alihan rekening bank, kemudian datanya dipakai untuk pinjol ilegal. Kemudian kemarin saya baru sama Wakil Ketua Komisi 1, data kita itu ada juga yang dipakai untuk daftar organisasi terlarang, misalkan organisasi teroris gitu. Bayangkan, tiba-tiba kalau gerbek Densus 88, datanya ternyata yang dicari kita karena mereka daftar pakai nama KTP dan KK kita. Jadi, nah ini dengan data pribadi ini jangan dianggap remeh gitu. Ini menarik ya. Saya sampai khawatir juga kadang-kadang ada yang menawarkan produk-produk tertentu sementara saya tidak pernah melakukan aplikasi dalam produk tersebut, ya kan? Artinya data kita sudah ada di pelaku usaha tersebut. Nah, sekarang Pak Anton, kronologis tadi sudah diceritakan juga. Tapi untuk menindaklanjutinya soal data e-hack tadi, bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh BSSN sehingga ini tidak menjadi berkepanjangan, Pak Anton? Iya, proses terhadap data e-hack sudah dilakukan. Kita sudah notifikasi sudah kita lakukan. Kemudian dari pihak Kementerian Kesehatan dan mitra sudah menutup kerentanan tersebut. Kemudian untuk menindaklanjuti karena ini bisa menjadi ranah pidana, maka teman-teman di Direktorat Bareskrim Polri menindaklanjuti ya, Direktorat Tindak Pidana Siber di Bareskrim Polri, mereka menindaklanjuti. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan. Hasilnya kemarin sudah diumumkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Pak Irjen Argo Yuwono, bahwa memang tidak ada pelanggaran pidana terhadap pembocoran data. Jadi mereka sudah disampaikan, jadi penyelidikannya berhenti. Jadi ini yang kita lakukan gitu ya terhadap tadi kasus yang memang mencuat ke masyarakat terkait e-hack. Tetapi tentunya tadi saya sampaikan data yang ada ini kemudian integrasi ke sistem ya harus menjadi tanggung jawab kita semua di pemerintah ya. Ada Kominfo, ada teman-teman pengembang di Telkom karena ini dikembangkan oleh Telkom. Kita harus tadi yang disampaikan Mas Pratama gitu, menjadikan nilai-nilai keamanan ini menjadi bagian dari penyelenggaraan sistem informasinya. Jangan cuma di belakang, tapi kita harus terlibat dari mulai awal gitu ya supaya
Ini PR kita semua, PR kita bersama, Pak Anton. Ya, walaupun Anda mengatakan tadi bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kebocoran data ini, tapi pemilik data atau masyarakat yang datanya sudah bocor kemana-mana, dia sudah menjadi terpidana ya akibat kebocoran data tersebut. Kita bahas di segmen berikutnya ya, karena itu pemirsa, pertanyaannya adalah, bisakah para pemilik data yang bocor melakukan tuntutan hukum? Temukan jawabannya sesaat lagi. Sudah. Indonesia kembali kebobolan data. 1,3 juta data masyarakat di Electronic Health Alert Card atau EHAC berhasil diretas. Padahal ini data pribadi penting terkait informasi COVID-19 yang disimpan Kementerian Kesehatan. Kebocoran ini diungkap tim riset VPN Mentor dan sudah dilaporkan ke Kemenkes pada 22 dan 27 Juli, namun diabaikan. Pada 22 Agustus, VPN Mentor menghubungi Badan Siber dan Sandi Negara dan langsung direspon. Walaupun server EHAC sudah di-take down, namun kebocoran jutaan data sudah kadung terjadi dan masyarakat yang paling dirugikan. Sementara pihak kepolisian menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus kebocoran data EHAC. Maraknya kasus data bocor menunjukkan pemerintah abai. Padahal, bocornya 200 jutaan data BPJS Kesehatan 4 bulan lalu juga belum ditangani dengan baik. Memprihatinkan bahwa ternyata baik lembaga pemerintah maupun ya kayak marketplace gitu ternyata tidak bisa mengelola database secara aman gitu kan. Itu pasti memprihatinkan bahwa data yang kita submit ternyata diduga terjadi kebocoran gitu. Diduga berarti bisa disalahgunakan oleh pihak lain
yang mungkin tidak bertanggung jawab. Itu kan sebenarnya mengerikan ya, gitu menurut saya. Tapi di sisi lain, saya juga paham bahwa sebagai pengguna aplikasi dimanapun, minimal data kita tuh yang paling basic yaitu nama, lalu nomor telepon, itu pasti diminta, nomor handphone ya. Jadi bisa dibilang bocor nggak bocor juga sebenarnya kita sudah menyebarkan data kita sendiri secara sadar gitu ya. Ditanya khawatir ya pasti khawatir gitu kan. Tentunya ketika kita buka aplikasi sesuatu juga kita benar-benar maksudnya harus paham juga bahwa ini ada resiko-resikonya kan gitu. Jadi tapi kalau buat saya sendiri, saya tuh memang pastikan bahwa kita masuk aplikasi yang memang kita benar-benar perlu, karena ketika kita masuk aplikasi tentunya kan ada data-data yang harus kita submit di situ, minimal email dan nomor telepon biasanya ada di situ kan. Jadi harapannya sih ketika kita memang masuk ke aplikasi tersebut, memang si yang punya aplikasi itu, penyedia jasa aplikasi itu juga, maksudnya apakah dari Kemenkes atau apapun, juga memiliki security system yang cukup ya, sehingga kita juga sebagai pengguna merasa secure dengan menggunakan aplikasi tersebut. Iya, sebenarnya memang seperti dua sisi mata uang ya. Satu sisi kita kan hidup di zaman global seperti ini dan itu butuh banget kecepatan akses. Cuma yang ngerinya memang data-data kita tuh data-data yang kayak KTP, nomor KTP, terus mungkin nomor handphone, itu bisa beredar di kalangan di luar yang bahkan mungkin bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu memang sangat mengerikan. Waktu awal saya menggunakan Peduli Lindungi juga itu tadi, saya nggak izinkan semua aplikasi, ya maksudnya aplikasi tersebut akses buat foto, akses buat lokasi. Tetapi ternyata ketika nggak memungkinkan akses lokasi, kan nggak bisa pakai juga, karena mereka menggunakan GPS ya, jadi memang mereka juga perlu tahu lokasi kita ada di mana gitu. Sebetulnya kekhawatiran itu ada gitu ya, maksudnya aduh ini takut datanya bocor, kita check in di mana-mana juga jadi tahu gitu. Tapi ya pada akhirnya saya sebagai konsumen mau nggak mau harus, ya sudahlah saya percaya buat pakai itu tetap gitu, karena memang bagaimanapun ya kasarnya kita sebagai konsumen seperti yang nggak ada pilihan ya, kalau sekarang kan dipaksa untuk harus pakai. Jadi ya harapannya kalaupun kita konsumen dipaksa, aplikasi tersebut juga harus secure gitu aja sih kalau menurut saya. Tapi juga memang pastinya ada kekhawatiran karena ya maaf juga kayak BPJS pun kok bisa keluar data kita. Apakah pemerintah bisa menggaransi nih data kita benar-benar aman? Apakah teknologinya bisa lebih canggih daripada hacker-hacker itu? Nah, itu tuh yang menjadi kendala. Kalau kita sih masyarakat pasti akan nurut sih apa kata pemerintah, cuma balik lagi apakah pemerintah bisa menjamin kerahasiaan data-data kita, itu sih jawabannya. Sebenarnya iya, karena ada NIK kita di situ, dan NIK ini bukan termasuk hal yang common kita sampaikan kalau ada kita isi sesuatu gitu ya. Misalnya kalau di marketplace jelas kita nggak ditanya NIK kita gitu kan, NIK kita adalah data kita sendiri gitu. Itu sih salah satu yang buat saya mengkhawatirkan. Kalau cuma sekedar nama, nomor handphone, bahkan mungkin kita sudah tadi saya sampaikan kita sudah sebar duluan juga gitu. Tapi kalau NIK kan kita sangat terbatas. Selama ini kalau untuk aplikasi-aplikasi, ketika saya mau download sebuah aplikasi, sudah pasti saya cek dulu. Itu kan ada ratingnya biasanya seperti apa gitu. Karena berdasarkan penggunaan aplikasi juga ada beberapa aplikasi yang saya merasa nggak secure. Kayaknya ini terlalu publik dan data saya mungkin bisa orang lain tahu gitu. Akhirnya ada beberapa aplikasi yang akhirnya saya uninstall akhirnya. Karena ada kekhawatiran seperti itu. Oke. Yang saya lakukan tentunya membatasi data yang diminta oleh aplikasi tersebut gitu. Misalnya saya perlu mendownload aplikasi, saya lihat dulu apa yang dia minta. Kalau cuma sekedar yang tadi basic, nama, alamat, nomor telepon, oke. Tapi kalau dia mulai minta, bahkan kadang-kadang untuk location pun saya akan
on click yang bunyinya only when this apps is used gitu. Jadi kalau dia nggak being used, dia nggak akan bisa akses data location kita gitu kira-kira. Nah itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk membatasi kebocoran data. Contohnya lagi misalnya itu tadi penggunaan kartu kredit itu sangat saya batasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam New Normal. Kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama narasumber istimewa. Saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ini tentu masyarakat juga dalam kondisi khawatir atau dakdikdukser gitu kan, ketika kemudian datanya yang masuk atau diolah oleh lembaga milik negara atau pemerintah ternyata ada kemungkinan bisa bocor dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan data, khususnya yang diolah oleh lembaga-lembaga negara, Pak? Ya, benar. Tentunya kita mengacu kepada pengaturan yang ada di Undang-Undang ITE, kemudian di PPPSTE, PP 71 tahun 2019 itu pasal 3 jelas menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan dari sistem elektronik tersebut, gitu. Jadi bertanggung jawab ini, gitu. Dan kemudian mekanismenya ada, bagaimana itu bertanggung jawab, ruang lingkupnya di mana saja, gitu. Secara teknis bahkan sudah di breakdown di dalam peraturan Badan BSSN nomor 4 tahun 2021 itu secara teknis, gitu kan. Apakah secara teknis itu diatur, Pak Anton, bertanggung jawab ini dalam hal ini juga menjamin tidak akan terjadi kebocoran data, Pak Anton? Iya, di dalam situ kan ada gitu kan, menjamin keamanan, kerahasiaan, ada di pasal 4-nya gitu kan, keamanan, ketersediaan, kerahasiaan gitu kan. Tentunya dalam mekanismenya pasti itu ditabung, dan kemudian gitu kan juga memberi celah, ya, memberi kesempatan juga kan kepada kita semua gitu kan untuk menunaikan hak-hak kita gitu kan. Misalkan kemudian terjadi kebocoran, kan memang dibuka kesempatan kepada misalkan masyarakat gitu untuk melaporkan, untuk komplain, bahkan ada juga kan tuntutan pidana perdata yang bisa diajukan gitu di dalam undang-undang gitu. Iya, oke. Ini juga yang nanti akan saya tanyakan kepada narasumber kita di kesempatan berikutnya, yaitu Tulus Abadi, Ketua YLKI. Tapi sambil menunggu Pak Tulus, saya juga mau minta statementnya dari Mas Pratama ini. Karena kalau kita bicara tentang data 1,3 juta data, itu bukan data kecil gitu kan, dan punya value gitu. Mas Pratama, bagaimana ini? Iya Mas, dan begini, begitu, kita sudah tahu bahwa ini data yang cukup banyak sekali, isinya lengkap. Waduh, datanya lengkap sekali begitu. Nah ini kan ketika masih dibantah bahwa data ini bocor, begitu, ini kan menurut saya tidak wise lah gitu. Kita sudah jelas-jelas tahu. Kenapa saya bilang bocor? Pertama,
si VPN Mentor ini mereka dapat info itu dari hacker yang lain juga, tanggal 15 Juli. Artinya apa? Sudah ada yang masuk duluan ke situ. Gitu. Kemudian mereka melakukan tes masuk itu secara ilegal tanggal 21 Juli. Kenapa mereka masuk secara ilegal? Karena begitu mereka masuk, mereka tidak langsung memberitahu kepada pemilik platform ini. Mereka mengambil semua isi datanya. Mereka melakukan dump database sehingga mereka bisa tahu datanya jumlahnya 2 GB, ada 1,4 juta record. Di antara 1,3 jutanya adalah data pribadi masyarakat, kemudian isi data-data yang direcord gitu. Nah itu mereka mengambil, Mas. Nggak mungkin mereka nggak ngambil, nggak nyuri datanya gitu. Iya. Kalau mereka bisa ngomong jumlahnya seperti itu. Dikomersilkan itu data kita ya? Betul, itu data kita semua. Kemudian Kemenkes juga, mereka sudah lapor berkali-kali ke Kemenkes gitu, tapi tidak ditanggapi. Artinya apa? Kemenkes memang tidak peduli terhadap data atau sistem yang dimilikinya itu. Kemudian hacker ini biasanya punya komunitas dia akan sharing kelemahan. Begitu dia ketemu, dia akan sharing semuanya gitu. Nah, ketika mereka sharing ke temannya yang lain, kita nggak tahu temannya itu sudah ngasih juga apa tidak gitu. Karena apa? Karena data ini terlalu mudah untuk dicuri gitu. Bahkan hacker-hacker yang kelasnya kelas rendahan aja bisa masuk karena saking lemahnya sistem yang dimiliki oleh Kemenkes. Nah, gitu. Mas, ini dilakukan oleh orang iseng kah atau sebenarnya terorganisir dengan baik ini? Ya mungkin orang iseng pertama kali mereka scan terus ketemu, ini ada yang celah yang gampang dimasukin di Kemenkes nih, dimasukin ternyata ada hack gitu. Nah harusnya Mas, kalau kita bilang nggak bocor, tidak bocor itu artinya diakses secara ilegal oleh orang lain, diambil datanya gitu. Nah kalau Kemenkes ngeklaim tidak bocor, kalau BSSN ngeklaim nggak bocor, harusnya VPN Mentor ini begitu menemukan, dia nggak ngambil datanya. Mereka langsung lapor dong, lapor Kemenkes, lapor ke BSSN. Ini ada data loh, coba dicek begitu. Ini kan enggak, mereka ngambil dulu. Nah sekarang gini, bagaimana kita bisa kontak ke VPN Mentor? Orang bisa dihubungin cuma dari email doang, kita nggak tahu siapa. Bagaimana aja nanti nggak ada call centernya gitu ya? Yang dicek itu mungkin dari pemerintah hanya Red Forum yang biasa rame-rame begitu. Sedangkan ada ribuan marketplace yang jual beli data ilegal di internet ini. Dicek semuanya enggak itu. Iya, ini catatan buat Kementerian Kesehatan. Sebenarnya gini Mas, karena belum ada undang-undang, wise-nya udahlah Kemenkes minta maaf aja lah, ya akui datanya bocor gitu. Terus lakukan pengamanan terbaik. Lebih bagus. Orang belum ada hukum yang bisa menghukum mereka kok. Iya memang ini betul kan, Mas Pratama, minta maaf itu penting, tapi lebih penting lagi jangan sampai data kita yang sudah bocor ini bisa jadi masalah. Saya mau tanya dulu data nih. Yang sudah bocor itu nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ditarik lagi loh, ingat loh. Ini PR-nya Mas Tulus yang sudah bergabung dengan kita ini sepertinya nggak bisa tidur nyenyak ya. Bisakah Mas Tulus Abadi sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI menjawab pertanyaan tentang masyarakat yang merasa dirugikan ini bisa melakukan tuntutan? Mas Tulus? Saya kira ini memang persoalan data. Saat ini kan bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga harusnya memang pemerintah mengantisipasi betul ketika membuat satu sistem terkait dengan data pribadi itu. Karena resiko kebocoran, resiko di hacker itu sangat besar. Jika kebocoran ini merupakan satu ketidakandalan sistem yang dibuat oleh pemerintah, sehingga gampang dihack ataupun gampang diretas oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kalau kita bicara apa hak kita, tentu saja kita sebagai warga negara atau sebagai konsumen, kalau secara hukum, kalau memang mau dipersoalkan, kita bisa menuntut kepada pemerintah untuk melakukan satu gugatan misalnya class action ataupun citizen lawsuit pada pemerintah karena tidak hati-hati dalam mengelola data publik. Ya, saat ini kan kita cuma risiko tinggi, apakah data komersial ataupun data di public services ataupun juga di data pribadi masing-masing. Ini yang saya kira sambil menunggu pengesahan undang-undang data pribadi, barusan saya diskusi dengan Menteri Kominfo, katanya tahun ini harus disahkan. Berarti Mas Tulus masih ada ranah abu-abu kan di sini. Kalau kita bisa menuntut, tapi peluang kita untuk mendapatkan dan menang sebagai masyarakat yang mendapatkan kerugian atas kebocoran data itu bagaimana, Mas Tulus? Ya, kalau soal peluang sebenarnya tidak harus menggunakan undang-undang data pribadi, tapi kita bisa menginstrumentasi berbagai undang-undang yang ada, baik itu undang-undang ITE ataupun undang-undang yang lain yang bisa dicoba oleh masyarakat, karena memang ini satu hal yang sangat merugikan baik pada konteks ekonomi, juga politis dan juga psikologis. Apakah sampai saat ini Mas Tulus sudah ada masyarakat yang mengadu terkait dengan kebocoran data mereka ke YLKI? Ya, kalau yang e-hack ini belum, tetapi kita monitor di media sosial yang ada di kanal YLKI ataupun di kanal saya dan segala macam, tentu sangat resah dengan
adanya pembocoran data pribadi ini, apalagi kemudian misalnya data presiden pun bisa dibocorkan walaupun katanya tidak dari Peduli Lindungi ya, tapi ini satu bukti bahwa itu gampang sekali diretas oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kalau terkait dengan pengaduan-pengaduan yang sehari-hari kami terima terkait dengan misalnya e-commerce ataupun fintech atau pinjol, itu memang salah satu pengaduannya adalah masalah data pribadi yang bocor, yang bisa disadap oleh pihak-pihak tertentu, baik itu platform legal ataupun platform ilegal. Kalau bicara jaminan, saat ini baik masyarakat atau pemerintah, kalau kita utang piutang misalnya, itu jaminannya adalah data pribadi. Nah, ya. Bukan lagi jaminan garansi aset tanah bukan ya? atau bangunan atau apa, adalah data pribadi itu menjadi garansi di dalam kita bertransaksi, apapun transaksinya. Nah. Ini berarti data kita sudah bentuk aset berarti kan? Nah, tapi sebelum ke Mas Pratama, ada yang menarik tadi statement Mas Pratama ketika kita mau komplain kepada lembaga atau badan misalnya kan agak susah, bahkan ada yang cuma memberikan akses email saja. Pak Anton, tentu di BSSN tidak seperti ini kan? Bagaimana respons Anda untuk menyerap aspirasi masyarakat? Iya, ada beberapa jenis pengaduan yang dibuka oleh pemerintah untuk terkait dengan insiden cyber, misalkan hacking dan lain-lain. Bisa menghubungi BSSN ya, ada hotline-nya, nomor humas, dan juga email bantuan70@bssn.go.id. Ini aktif 24 jam, yang begitu masuk langsung dilakukan tiketing, jadi masyarakat mendapatkan tiketing. Oke. Nah, untuk yang terkait dengan konten-konten seperti pinjol dan lain-lain, penyalahgunaan konten, sudah dibuka juga oleh teman-teman di Kementerian Kominfo. Ya, ada aduan konten @kominfo.go.id. Itu juga ada tiketingnya, teman-teman juga bisa melihat prosesnya sampai seperti apa. Untuk layanan keuangan ada di OJK, ada Satgas Waspada Investasi. Itu teman-teman bisa gunakan. Bahkan untuk ada tindak pidana, teman-teman bisa masuk ke portalnya Polri gitu untuk aduan siber, nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman di Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Ini semuanya aktif dan langsung respon. Kita bisa lihat proses penyelesaian kasusnya seperti apa dari tiketingnya, status tiketing itu terlihat. Iya. Oke, baik Pak Anton. Yang penting aksesnya, jalurnya tersedia, dan jauh lebih penting adalah ada respons. Tapi kata teman-teman saya nih Pak Anton, kalau sama BSSN itu pasti ada responnya sangat cepat. Ya, ini bintang buat Pak Anton. Kita rehat sejenak Bapak-bapak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya terkait dengan amankah data kesehatan masyarakat yang disimpan di aplikasi lain. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di New Normal. Tetap bersama kami di New Normal pemirsa, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, harus selalu sehat dan berbahagia. Kita masih diskusi tentang satu topik yang luar biasa ini karena menyangkut data Anda. Saya kembali ke Mas Pratama. Mas Pratama, ini saya kan pakai aplikasi Peduli Lindungi.
gitu kan? Dan sekarang kemana-mana pun kita check in, orang tahu saya ada di mana. Saya nggak bisa bohong sama istri. Jangan-jangan istri saya juga bisa membongkar Peduli Lindungi sehingga mengetahui saya ada di mana gitu. Nah, terhadap data yang ada di Peduli Lindungi sendiri, bisakah Anda memberikan jaminan bahwa ini aman data kita, Mas Pratama? Oke, terima kasih. Untuk saat ini sih masih aman ya. Untuk saat ini saya bilang ya, belum tentu besok masih aman gitu. Untuk saat ini masih aman begitu. Jadi kita nggak perlu khawatir terhadap data yang ada di Peduli Lindungi begitu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah aplikasinya ini mungkin perlu diperbaiki dari developernya ya gitu. Karena laporan banyak sekali nih, lemot, kemudian begitu make error, begitu mau scan nggak bisa. Apa yang perlu diperbaiki? Ini Masukan Anda dari sisi apa? Ya, misalnya load balancing gitu, dibuat servernya agak banyakan, jangan cuma 1 atau 2 begitu, sehingga layanan kepada masyarakat itu bisa maksimal. Kemudian bandwidth, saya pikir desain awalnya kan tidak dipakai untuk ini nih, dipakai untuk masuk ke fasilitas publik gitu. Ternyata sekarang dipakai semuanya gitu. Betul. Akhirnya orang pakai barengan, ada jutaan orang pakai sekaligus gitu. Nah, ini menurut saya waktu desain tidak dilakukan stress test gitu, sehingga ketika loadingnya banyak, akhirnya banyak yang hang, banyak yang error gitu. Oleh karena itu bandwidth menurut saya harus segera ditambah begitu. Kemudian yang ketiga adalah perlu perhatikan gitu masalah keamanan. Karena apa? Karena setiap hari pasti sistem Peduli Lindungi ini dijadikan target penyerangan. Betul. Pasti ini saya bilang gitu. Pasti ada yang nyoba-nyoba. Oleh karena itu pertahanannya harus benar-benar kuat. Sebenarnya Mas Doni gitu, terhadap data yang ada di Peduli Lindungi, saya tidak terlalu khawatir lah gitu. Yang saya khawatirkan itu adalah data fisik sebenarnya yang digunakan masyarakat, yang ditulis masyarakat ketika mereka daftar vaksin. Mereka nulis pakai bolpen, namanya lengkap, kemudian nomor NIK-nya, bahkan kadang-kadang ngasih KTP, kemudian ngasih nomor teleponnya supaya bisa dikontak dan lain-lain begitu. Nah, setelah data itu masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, data fisiknya itu siapa nyimpen? Di mana nyimpennya? Bagaimana perlakuan harusnya dibakar ya, dimusnahkan ya? Karena harusnya dimusnahkan, harusnya ada mekanisme itu. Tadi kan Mas Santon bilang bahwa harusnya ada mekanisme untuk memperlakukan data-data pribadi yang sebenarnya data teras. Vaksinator kan banyak Mas, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada kampus, ada perusahaan-perusahaan, ada bank, ya kan? Semuanya melakukan itu dan semuanya bawa data itu. Nah, data-data itu dikemanain sekarang? Ingat loh, nanti tahun 2024 data itu dicari banyak orang itu. Iya. Karena datanya sangat valid, nomor handphone, nomor NIK, tempat tinggal gitu, lengkap semuanya. Iya. Gitu, Mas. Oke, tahan di sini dulu. Makin kesini makin deg-degan saya. Mas Tulus, apa senjata Anda untuk melindungi atau membantu melindungi kepentingan masyarakat agar kasus data-data bocor ini tidak menambah kerugian besar dari sisi masyarakat sendiri? Anda sudah siap senjatanya? Ya, ini senjatanya kan pemerintah yang mesti menyiapkan itu ya. Karena tadi bahwa masalah data pribadi itu menjadi hal yang sangat krusial di satu sisi, tapi di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan yang mendasar dari berbagai aspek, termasuk masyarakat sendiri memang seringnya juga tidak aware dengan masalah data pribadi ini. Iya. Atau juga institusi-institusi swasta atau pemerintah. Sebagai contoh begini, kalau kita berkunjung ke satu instansi pemerintah atau swasta di satu gedung publik, sering kita diminta meninggalkan KTP. Ya. Padahal siapa yang menjamin KTP kita tidak difoto, kemudian disebarluaskan atau untuk kepentingan yang lain. Ini saya kira memang di satu sisi ini menjadi persoalan data pribadi itu persoalan krusial, tapi di sisi lain banyak pihak termasuk pemerintah masih memperlakukan secara ecek-ecek gitu ya, baik pada regulasinya yang belum ada ataupun juga bagaimana kita menjamin keamanan juga masyarakat dalam aspek kehati-hatian melakukan transaksi yang berbasis data pribadi. Iya. Ya, misalnya kita sering ya konsumen gampang sekali mengunduh aplikasi di dalam handphone kita, ya tanpa tahu kita yang mengelola aplikasi itu siapa, di mana servernya disimpan dan di mana dan seterusnya. Yang kemudian akhirnya ya tadi banyak nomor handphone kita tersebar ke berbagai tempat ataupun alamat email yang kemudian ada promosi-promosi dan segala macam. Iya, Jadi memang fenomena khususnya kalau kita bicara digital ekonomi itu tidak diimbangi dengan aspek literasi masyarakat, tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat dan tidak ada sanksi yang memadai kalau ada pihak-pihak yang mencoba membocorkan
data pribadi kita, baik untuk keperluan komersial, keperluan umum, dan lain sebagainya. Jadi Baik. saya kira aspek keamanan itu adalah aspek kehati-hatian dari masyarakat, aspek kehati-hatian dari pemerintah dalam konteks regulasi, dan juga menjamin. Yang bisa menjamin itu sebenarnya ya pemerintah dan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Gitu. Baik. Dalam kondisi Mas seperti Joni, sekarang kalau ini, boleh komen sedikit, Mas Joni. iya. Itu sebenarnya kita juga nggak boleh menyalahkan pemerintah, nggak boleh menyalahkan masyarakat gitu. Masyarakat sudah kita suruh untuk ngamanin data pribadinya. Tapi kalau kebocoran itu dari pemilik platform, nggak ada gunanya itu semua dilakukan Iya. oleh masyarakat gitu. Betul. Percuma kita ngamanin pakai password, kita nggak upload informasi di medsos dan lain-lain. Percuma gitu. Karena yang bocorin itu adalah pemilik platform, penyelenggara sistem elektronik. Sudah bukan Kalau dari kita lagi ya, kan datanya sudah kita serahkan kepada platform gitu ya. Oh, iya, ini 279 juta yang bocor, mau ngapain kita? Ya kan? Pusing. Ada loh. Tadi yang disebut Pak Tulus itu adalah peraturan ketika orang menggunakan data itu secara ilegal. Betul. Tapi peraturan yang menjerat sumber dari data itu bocor belum ada. Belum ada. Peraturan yang bisa menjerat secara bikin kapok gitu platform yang membocorkan data kita itu belum ada di Jadi Indonesia. jangan-jangan gara-gara itu belum ada, jadi orang nggak kapok-kapok bocorin data Makanya masyarakat ya. santai-santai saja mereka gitu. Pak Anton, saya akan mengkritisi soal IT security assessment-nya Pak Anton. Bagaimana komentar Anda soal ini, Pak? Ya, IT security assessment memang kan dilakukan gitu kan terhadap aplikasi pemerintah khususnya yang digunakan untuk layanan publik yang luas gitu kan. Tetapi perlu kita juga sadari bahwa penerapan aspek keamanan itu seharusnya dari awal ketika kita mendesain sistem tersebut gitu ya. Jadi bagaimana kemudian passwordnya dilindungi, loginnya dilindungi, database-nya dilindungi, komunikasi dilindungi, itu sudah disetting dari awal gitu ya. Jadi kalau kemudian memang BSSN baru datang di belakang gitu kan, platformnya sudah jadi, terus bongkar lagi gitu kan. Nah ini suatu kendala gitu. Jadi memang kita kemudian mengimbau supaya aspek-aspek keamanan gitu kan teman-teman di kementerian itu kan mengikuti aturan yang sudah ada dan diterapkan dari awal. Ketika mendesain itu memang sudah diterapkan dari awal. Nah Pak Anton, soal peduli lindungi sendiri apakah BSSN sudah terlibat sejak awal? Kita di tengah gitu ya, kita di tengah, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari kita untuk kejadian ini kita ambil lah sebagai pelajaran penting bagi kita. Dan tetap tadi yang disampaikan Pak Tulus, Mas Pratama, ya tetap pemerintah tanggung jawab gitu kan, apapun kondisinya itu tanggung jawab kami gitu ya, kami harus mempertanggungjawabkan dengan sekarang ini kita sedang lakukan, kan kemarin kita sudah lakukan IT security assessment, sudah ada beberapa hal yang kita temukan. Sekarang sedang diperbaiki oleh teman-teman di Telkom ya, karena Telkom sebagai pengembangnya. Terus kita sedang melakukan review terhadap tata kelola. Tadi kan karena sertifikat kemarin Pak Presiden itu bukan bocor, memang diambil dari fitur untuk pemeriksaan sertifikat. Nah itu kita benahi. Kita benahi tata kelolanya gitu kan, manajemennya, sehingga tidak terjadi ada orang-orang yang iseng yang kemudian bisa memanfaatkan itu gitu. Setuju. Ya, Bapak-bapak sekalian, dalam hal ini saya setuju dan sependapat pentingnya juga upaya preventif dari kita sendiri pemilik data. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di New Normal.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di New Normal. Di segmen pemungkas kita ini tentu kita mau tahu apa solusi yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita. Saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, apa yang bisa Anda sampaikan baik dari perspektif untuk kepentingan masyarakat dan juga lembaga-lembaga, khususnya lembaga negara yang mengelola data dari masyarakat ini? Pak Anton. Pertama, kita sudah melakukan konsolidasi. 2 hari yang lalu Pak Kepala sudah menyampaikan surat kepada seluruh KL terkait dinamika ini untuk kemudian kita merujuk gitu kan dan menerapkan aturan yang sudah dibuat, terutama kalau pemerintah berarti sistem pemerintahan berbasis elektronik itu keamanannya panduannya dari BSSN harus menerapkan peraturan BSSN nomor 4 tahun 2020 harus dilakukan sebagai bentuk dan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kepada masyarakat ya kita terus melakukan literasi bagaimana menjaga data pribadi, misalkan tidak mengumbar ya, men-share data pribadi kita di media sosial, kemudian tidak mengklik sembarangan link, hal-hal yang tips-tips itu yang bisa dilakukan masyarakat. Jadi kita bersama-sama. Dan kemudian kita juga menghimbau gitu kan, dan selama ini memang kita dibantu oleh teman-teman di komunitas mereka untuk melakukan penilaian kerentanan dan mereka melaporkan ke BSSN untuk kita tindak lanjuti gitu. Nah ini bagian juga yang kita bangun sehingga masyarakat terutama teman-teman di komunitas yang paham mengenai IT punya kemampuan seperti tempat Mas Pratama itu CISEK juga memberikan inputan kepada pemerintah sehingga kita bersama-sama bisa berperan untuk menjaga data masyarakat ini. Terima kasih. Ya, baik Pak Anton, terima kasih. Mas Tulus, apa yang bisa Anda sampaikan baik kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan aktivitas preventif dan juga kepada mereka-mereka yang mengelola data masyarakat ini, Mas Tulus? Ya, pertama kalau kepada regulator, saya kira pemerintah harus berani menjamin bahwa sistem yang digunakan adalah aman. Seperti tadi Peduli Lindungi kan sampai sekarang pemerintah menjamin katanya aman. Nah, oleh karena itu saya kira aspek-aspek teknis harus diperhatikan betul, apakah itu dengan cara mengupgrade ataupun apapun bentuknya, tetapi harus betul-betul antisipasi dengan aspek keamanan itu sendiri. Ya, kalau menyangkut data publik seperti ini. Dan kalau kepada konsumen atau masyarakat ya sepanjang sudah mengikuti tupoksi yang diperintahkan oleh pemerintah ya kita ikuti. Tetapi kalau seperti kata Mas Rama pertama, kalau sifatnya kebocoran dari sistemnya ya pemerintah, masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Nah, yang tadi saya katakan adalah ketika kita melakukan mengunduh aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone kita ataupun dari laptop kita, tetapi pada konteks data yang dikelola oleh publik ini saya kira keandalan sistem itu menjadi kata kunci dari pemerintah itu sendiri. Dan yang terakhir dari sisi regulasi ini kita sangat emergensi untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi sehingga bagi yang melanggar itu bisa dipidana dengan pidana yang menjerakan. Iya. Ini payung hukum undang-undangnya ya yang harus didesak ya. Terima kasih, Mas Pratama. Aman, tapi kondisinya dibayang-bayangi dengan dak-dikduk juga nih kalau ada kebocoran. Apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Pratama? Ya, yang pertama adalah masyarakat sekarang harus waspada karena data kita sudah bocor terlalu banyak. Hanya bisa waspada. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan yang lain. Waspada kalau misalkan ada tawaran yang aneh-aneh, ada dapat hadiah, dapat SMS, dapat telepon, udahlah nggak usah percaya itu. Nggak ada makan siang yang gratis. Pasti itu akan penipuan. Kemudian yang kedua adalah untuk pemerintah, menurut saya wise lah gitu. Ketika terjadi kebocoran di platformnya, minta maaf lah. Contohnya BPJS Kesehatan jelas-jelas bocor sampai sekarang nggak ada tuh minta maaf gitu. Bahkan kemarin juru bicara presiden yang minta maaf, mohon maaf kalau misalnya terjadi ketidaknyamanan dan lain-lain begitu. Ini menteri-menteri malah nggak ada gitu. Menurut saya tidak bijaksana kalau misalkan jelas-jelas terjadi permasalahan di sistemnya dan itu menyebabkan kerugian di masyarakat, potensi kerugian yang sangat besar di masyarakat, tetapi dianggapnya itu adalah biasa saja. Menurut saya jangan terjadi lagi begitu. Masyarakat kita sudah pintar kok, sudah ngerti gitu. Mana yang bocor beneran, mana yang tidak bocor begitu. Oleh karena itu jangan sampai lagi terjadi nanti kebocoran-kebocoran baru lagi ini. Jangan melibatkan BSSN di akhir-akhir aja ini. Jadi kayak tumbal BSSN nih. Setelah rame kemudian setelah bocor-bocor baru dipanggil, baru dipermasalahkan, terus disuruh di depan lagi, suruh ngomong gitu. Padahal
mungkin Mas Anton juga ngerti dia gitu, bahwa seharusnya nggak ngomong kayak gitu. Cuma karena udah kesepakatan, kepaksa ngomong kayak gitu. Nah ini menurut saya masyarakat udah mulai pinter lah, jangan kayak gitu lagi lah gitu. Banyak caranya untuk mengamankan data gitu. Memang tidak ada 100% sistemnya benar-benar aman gitu. Tapi banyak cara yang bisa digunakan untuk mengamankan data, misalkan dengan enkripsi atau penyandian. Antara seperti itu, Mas. Baik. Iya, lagian siapa juga yang mau jadi bumper ya? Nah, dengan kondisi sekarang ini, SDM yang ada dalam lembaga-lembaga yang mengelola data kita ini seperti apa? Saya minta statement singkat dari masing-masing. Mas Pratama dulu, gimana? Ya, menurut saya perlu dirubah ini mindset dari para pemangku kepentingan ini, terutama decision maker. Mereka merasa bahwa membeli alat teknologi yang harganya miliaran itu biasa saja, murah. Tapi untuk investasi peningkatan kapasitas SDM yang harganya cuma belasan juta, dianggapnya mahal sekali. Oleh karena itu coba pikirkan bahwa investasi ke SDM itu adalah investasi terhadap seluruh sistem. Karena perkembangan teknologi semakin tinggi, hacker itu semakin pinter gitu. Kalau SDM Anda nggak tambah pinter, percuma Anda punya sistem yang mahal. Itu, Mas. Ya, Pak Anton, singkat saja, perlu statement dari Anda agar masyarakat bisa tidurnya nyenyak dan tenang, Pak Anton. Baik, terima kasih. Pertama, tentu setiap penyelenggara sistem elektronik siapapun itu, termasuk instansi pemerintah, sesuai dengan aturan undang-undang harus bertanggung jawab ya terhadap keamanan dan keandalan, itu satu. Yang kedua, secara strategi nasional tadi disampaikan Mas Doni, SDM-nya seperti apa? Kalau di SDM di pemerintah, kita sudah mengeluarkan kebijakan pembinaan melalui jabatan fungsional Sandiman maupun Manggala Informatika. Ini yang harus diikuti, sehingga memang orang yang ditempatkan untuk mengelola tersebut memang orang yang punya kompetensi, gitu ya, bukan hanya karena jabatannya. Itu yang langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan bagaimana kemudian kita memperkuat sistem kita, termasuk infrastruktur monitoring nasional. Itu, Mas Doni. Ya, baik, terima kasih. Baik. Bapak-bapak terima kasih sudah bersama kami. Pak Anton terima kasih, Mas Tulus terima kasih, Mas Pratama terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Ya pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal episode hari ini. Ingat selalu untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Merdeka!